Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, berarti saudaraku ketika dikatakan sudah dekat, nah berarti ada situasi, ada kondisi yang tidak akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan hari-hari ini sama-sama kita tahu ketika dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka akan ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang sukar. Nah, jadi di dalam masa-masa itu ada 3 hal yang sama-sama kita akan renungkan, dan itu boleh terjadi di dalam hidup kita, itu boleh ditambah-tambahkan di dalam hidup kita supaya kita dapat melewatinya. Nah, pertama adalah kuasailah dirimu. Nah, berbicara tentang penguasaan diri itu adalah salah satu buah daripada roh, ya. Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 juga berkata kepada Timotius, kuasailah dirimu, ya. Kenapa, saudaraku? Karena di ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa itu juga berbicara tentang keadaan di mana orang-orang tidak akan lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan memalingkan telinganya daripada kebenaran. Nah, jadi di dalam masa yang tidak baik itu, ya boleh dikatakan di dalam masa yang berbeda, masa yang sulit itu, Paulus menasehatkan Timotius supaya Timotius dapat menguasai diri. Untuk apa, saudaraku? Untuk Timotius dapat menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada dia. Nah, jadi tanpa penguasaan diri, ya Timotius mungkin akan terbawa kepada situasi dan tidak dapat menyelesaikannya. Nah, karena itu Paulus menasihatkan supaya Timotius dapat menguasai diri. Nah, yang kedua, saudaraku, dikatakan jadilah tenang. Nah, berarti tidak panik, ya. Kata yang saya katakan 1 bulan terakhir ini sering sekali kita dengar adalah jangan panik, jangan panik. Kenapa? Karena kepanikan tidak akan membawa kebaikan. Kepanikan tidak akan membuat kita semakin kuat, tetapi kepanikan justru akan melemahkan kita. Kepanikan akan membuat daya juang kita merosot. Nah, karena itu firman Tuhan katakan jadilah tenang. Nah, dalam Yesaya 30 ayat yang 15 dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, jadi saudaraku, kalau kita mau menjadi seorang yang memiliki kekuatan, ketika kita mau ya menjadi seorang yang tidak mudah untuk goyah, maka tidak tidak mau kita harus tinggal tenang dan percaya, ya. Di dalam masa-masa yang sulit, ya itu bukan hal yang mudah untuk kita bisa tenang gitu ya, tetapi firman Tuhan katakan tetap tenang, jadilah tenang. Karena ketika kita tidak tenang, kita tidak akan punya satu kekuatan, kita tidak akan memiliki daya juang yang diperlukan untuk kita melewati, untuk kita melalui masa-masa yang sulit itu. Nah, tetapi ketika kita memiliki kekuatan, ketika kita memiliki daya juang ya yang kita dapatkan dari Tuhan, saya percaya kita akan mampu untuk boleh melalui masa-masa yang sulit ini. Nah, yang ketiga, saudaraku, di sini dikatakan kuasai diri dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ya, semua kita pasti bisa berdoa, semuanya kita pasti bisa meminta. Nah,
Tetapi di sini saya percaya berdoa bukan yang seperti biasa, saudaraku. Karena di dalam masa yang sulit, masa yang sukar itu, ya, kita memerlukan satu hikmat, kita memerlukan satu kepekaan yang lebih lagi, kita memerlukan satu tuntunan yang lebih lagi. Nah, karena itu, ya, kalau kita tidak menguasai diri, kalau kita tidak tenang, saya percaya kita tidak akan dapat berdoa, kita tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, ya. Di Roma 8 ayat 26 sampai 27 demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, ya. Jadi saudaraku, Rohlah yang akan membantu kita, ya, bagaimana kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk masa-masa ini, saudaraku. Karena di sini dikatakan bagaimana seharusnya berdoa, ya, tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita. Nah, jadi ketika kita dipimpin oleh Roh, ketika kita dapat menguasai diri, ketika kita tinggal tenang di dalam Dia, kita akan mampu, ya, kita akan dengan mudah, ya, dibawa, diarahkan oleh Roh Tuhan sendiri untuk kita boleh berdoa, ya, berdoa untuk kita pribadi, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk kota kita, berdoa untuk bangsa kita. Bahkan di sini berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, bagaimana seharusnya tindakan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang kudus, oleh gereja Tuhan, oleh umat Tuhan. Nah, saudaraku, karena itu mari, ya, jadilah tenang, ya, dapat menguasai diri, dan ketika Roh Tuhan akan menolong kita di dalam persekutuan kita, di dalam doa kita, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan arahan Tuhan. Maka saya percaya kita akan dapat memikirkan, ya, bukan hanya perkara yang di bumi, saudaraku, tetapi perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Nah, sehingga di dalam masa-masa yang sulit ini, ya, kita dapat berkata seperti di Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kita percaya bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kekuatan yang dianugerahkan kepada kita, ya, apapun yang terjadi hari ini, saya percaya kita akan dapat melewatinya. Karena segala perkara, segala kejadian, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja, ya. Seperti dikatakan di dalam Roma, ya, kita di dalam Roma, saudaraku, dikatakan bahwa kita tahu Allah turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, walaupun hari ini sangat mungkin kebaikan seperti apa, gitu, ya, dalam kondisi yang kita hadapi hari ini, ya, mungkinkah ini menjadi satu kebaikan, gitu, ya. Nah, tetapi ketika dikatakan Allah turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku, ya, sekalipun hari ini kita tidak tahu kebaikan yang bagaimana yang akan terjadi, kebaikan yang bagaimana yang akan Tuhan nyatakan kepada kita, tapi biarlah kita tetap mempercayainya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, dan Dia adalah Tuhan yang patut untuk kita percayai, saudaraku. Dan sekalipun hari ini mungkin kita belum bisa katakan seperti ini akan kebaikannya, nah, tetapi Roh Kudus, ya, tetapi Roh Kudus yang dikirimkan, ya, kepada kita, bahwa
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, dialah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan dialah yang akan memberitakan hal-hal ya yang akan datang. Nah, jadi saudaraku, mari jemaat Tuhan ya, supaya kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita mau tinggal dan kita mau semakin tertanam ya, terpaut ya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya di dalam masa-masa ini ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita tetap akan melihat hal yang baik, hal yang indah, hal yang mulia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.